Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini ada sebuah aki yang sudah saya perbaiki dan kita lihat nanti hasilnya. Dan di sini sudah saya pasang dari alat untuk akinya ini supaya tentunya arusnya lebih besar daya simpannya. Dan di sini saya hubungkan alat dari kutub positif menuju kutub negatif. Dan alat ini bekerja discharger atau mengurangi voltase seperti itu. Dan untuk cara kerjanya kita bisa lihat, ini ada timbul bunyi seperti ini, bunyinya sangat nyaring sekali. Dan alat ini, suara dari alat ini adalah suara induksi atau getaran elektromagnet elektrik yang cukup tinggi. Ini kalau di dunia elektronik mungkin sudah paham teman-teman semuanya tentang alat ini, yaitu desulpator, di mana alat ini bekerja pada 10 kHz. Ini tertera pada alatnya yang digunakan. Untuk spesifikasinya seperti ini. Bekerja pada pengurangan arus sangat kecil, 20 mA. 20 mA. Ini peak ampernya 2 ampere. Bekerja alatnya ini saat bunyi begini induksi. Ini peak voltasenya 60 sampai 100 volt. Frekuensinya di sini 10.000 Hz. Dan jika alat indikatornya ini menyala, ini bekerja cut off atau tidak berfungsi pada alat ini, yaitu pada aki 12 volt yang saya lakukan, 12 volt 3,5 Ah. Ini bekerja atau tidak berfungsi di 11 volt. Jadi alat ini tidak berfungsi atau tidak menyala dari lampu LED-nya jika voltase akinya di bawah 11 volt. Jadi alat ini aman digunakan, tidak merusak dari akinya itu sendiri, dikarenakan pengurangan voltase yang sudah dibatasi tidak menjadi terlalu rendah dari voltasenya, karena jika terlalu rendah itu bisa merusak dari selnya itu sendiri, dimana jika sudah minim voltasenya itu penangannya sangat lama sekali teman. Seperti itu. Dan di sini sudah saya lakukan perbaikan bertujuan untuk tentunya menaikkan dari kapasitas aki supaya lebih besar lagi dan bisa digunakan starter. Teman-teman, karena aki ini sudah kosong atau kapasitasnya sudah berkurang, di sini saya akan lakukan pengecasan kembali dan kita akan coba untuk lakukan. Saya lepas dulu untuk alatnya seperti ini. Ini biasa dipasang pada aki motor yang jarang dipakai. Ini sangat berguna sekali karena bisa membersihkan kotoran di dalam plat-selnya yang mengakibatkan aki itu sulit untuk menerima arus, atau saat kita cas itu langsung ngedrop. Ini khusus untuk aki yang jarang dipakai, karena aki yang jarang dipakai itu biasanya timbul plat-plat atau kotoran yang menghalangi dari plat gelnya, sehingga saat dicas
itu kadang voltasenya naik kemudian turun lagi, atau saat kita cas itu panas. Ini khusus untuk aki yang jarang dipakai tetapi voltasenya ngedrop, kita bisa gunakan alat seperti ini. Oke, ini untuk penanganannya atau menggunakannya, prosesnya juga sangat lama. Jadi kita lakukan secara berulang-ulang, kita cas, kemudian setelah penuh, oke, kita pasang alatnya, kemudian casnya kita off kan, kemudian kita pasang alatnya. Saat sudah tidak berfungsi atau mencapai 11 volt dari akinya, kemudian kita cas lagi beberapa kali sampai benar-benar akinya itu arusnya besar atau bisa untuk melakukan atau memutar dari dinamo starter motor. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecasan. Di sini juga ada prosesnya untuk melakukan pengecasan pada aki basah. Oke, ini untuk aki basah prosesnya seperti ini. Oke, pada aki basah ini timbul gelembung-gelembung udara saat dilakukan pengecasan, dimana untuk voltase dari untuk aki 12 volt saat dilakukan pengecasan itu di atas voltase akinya. Jadi di sini 12 volt, untuk pengecasannya 14,5 volt sekitaran itu. Oke, saya lepas dulu. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan pengecasan pada aki ini. Karena aki ini benar-benar kosong, voltasenya sangat rendah sekali. Kita pasang bos. Oke, seperti ini. Sudah melakukan pengecasan. Oke, dan voltasenya itu sangat rendah sekali, 8,6 volt. Oke, dan karena di sini akinya 12 volt, 3,5 Ah, saya naikkan arusnya. Oke, di sini voltasenya tadi 14,6, kita naikkan arusnya, arus pengisiannya. Oke, 700 mA, 900 1 ampere. Oke, saya lakukan pengecasan 1 ampere, berjalan sangat lambat. Oke, kan kita lihat dari dalam akinya. Oke, sudah saya buka. Ini aki yang kemarin saya cas ini tidak sembuh-sembuh. Untuk di dalamnya saya tambahkan air aki pada setiap lubangnya sedikit saja. Oke, seperti ini. Di atas selnya sedikit. Oke, di sini prosesnya sama pada aki basah, seperti aki basah timbul gelembung. Tapi untuk aki yang bebas perawatan atau kalau orang menyebut ini aki kering, itu penguapannya sangat sedikit sekali, berbeda dengan aki basah. Jadi perawatannya itu cukup lama, hampir 1 tahun lebih. Kita tidak perlu untuk mengecek lagi jumlah air akinya. Tentunya kiproknya harus yang orsinil bos. Oke, ini voltasenya belum stabil. Oke, masih proses perbaikan. Tadi 12 volt, turun lagi 11 volt, di
dimana di dalam plat sel-selnya ini kemungkinan biasanya ada yang renggang atau belum menyambung semuanya, mungkin seperti itu. Oke, kita coba naikkan voltasenya, kita naikkan arusnya, ampere meternya kita naikkan. Oke, 1,5 ampere. Oke, 1,5 ampere. Oke teman-teman, dan di sini untuk aki yang 3,5 ini bagusnya itu, ini yang saya ketahui dari beberapa keterangan di bodi akinya. Untuk pengecasan itu ada 2. Ini yang normal itu 1/10 dari kapasitasnya, atau kita bisa melakukan pengecasan 3,350 mA, sangat kecil sekali untuk aki 3,5 ini. Tetapi untuk prosesnya itu sangat lama sekali, di sekitaran 10 jam. Tapi kita bisa melakukan, di sini ada pilihannya, proses pengecasan cepat untuk aki yang seperti ini, yang 3,5 ini kita cukup gunakan di sekitaran 2 ampere. 2 ampere ini cukup aman. Ini saya gunakan yang 1,5 ampere, tapi ini otomatis, ini sudah mulai menurun, dimana voltasenya otomatis di 14,6 volt. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi tentang bagaimana cara menaikkan arus penyimpanan pada aki kering atau aki bebas perawatan. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kameranya goyang-goyang. Di sini saya pegang tangan. Oke, salam sukses, salam otomotif.